Gimana kabarnya? Semoga kita semua dan keluarga selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya sampai berada di titik ini. Puji syukur alhamdulillah sekarang mulai memfokuskan diri untuk sosial dan memberi lebih banyak manfaat untuk orang lain. Kita flashback ya, mulai merasa senang itu dari kecil sebenarnya. Kalau melihat dulu sering dikasih contoh, jadi sama kakek saya almarhum dan ibu saya ya, almarhum ibu saya. Kalau kakek saya itu dulu pedagang rumah atau kayu gitu, jadi seringkali kalau misalnya beli bahan-bahan itu kan banyak diantar pakai pickup dulu ya. Itu kalau ke desa itu nanti banyak tetangga-tetangga sekitar rumah itu yang diberi kayu untuk bahan bakar. Itu dulu kan suka masak pakai kayu, jadi aku itu ngeliatnya itu senang sekali gitu. Setiap kali habis dapat kayu itu kan bermanfaat banget ya buat mereka. Itu ngeliat bahagianya ya gitu, padahal itu dikasih salah satu hal-hal yang sederhana yang biasa kakek saya berikan. Kalau almarhumah ibu itu bekerja sebagai perawat ya di rumah sakit, jadi hal yang biasa dilakukan almarhumah ibu itu kalau misalnya ada keluarga yang sakit itu selalu menyiapkan, mulai dari membantu untuk mendapatkan tempat dengan lebih cepat supaya dirawat, terus biasanya menyediakan makanannya untuk yang menjaga, menyediakan kebutuhannya misalkan seperti karpet, terus bantal dan sebagainya, pokoknya kebutuhan untuk menginap. Dan sering ini biasanya ada perlakuan khusus kan, kalau misalnya ada keluarga itu lebih diperhatikan gitu. Nah itu hal-hal yang biasa almarhumah ibu lakukan. Bahkan biasanya pada saat sudah sembuh, maksudnya sudah dinyatakan untuk pulang ke rumah, itu kan jaraknya antara rumah sakit sama desa kan jauh, terus kan mereka biasanya bolak-balik harus kembali lagi untuk kontrol ya di rumah sakit. Itu biasanya almarhumah ibu ini mereka dirawat di rumah, jadi selama pemulihan mereka tinggal di rumah supaya lebih memudahkan gitu. Itu yang biasa, salah satu contoh sederhana yang biasa dilakukan almarhumah ibu. Jadi itu ada perasaan yang saya senang gitu, bagi yang lihat itu, melihat orang-orang yang kita bantu itu senang. Terus selama akhirnya berjalan sampai pada titik yang kita setelah berumah tangga ya. Jadi setelah berumah tangga itu ini biasanya berbagi hal-hal yang sederhana yang dilakukan, itu berbagi ke yayasan yatim piatu gitu. Alhamdulillah ya, memang dari kecil sudah diajarkan itu, sudah dikasih contoh untuk berbagi ya lebih banyak ke orang-orang yang di sekitar atau keluarga. Terus seiring berjalannya waktu sampai kita cerita setelah berumah tangga ya, itu baru menemukan organisasi yang ini kayak BMH itu. Jadi setiap bulan tuh rutin setiap bulan didatangi ke rumah. Nah itu kan nanti dikasih majalah-majalah, biasanya untuk donatur diambil ke rumah ya BMH, nanti disalurkan untuk anak-anak yatim dan sebagainya lah. Dari situ tuh baru tahu keistimewaan anak-anak yatim, bahwa Allah memuliakan anak-anak yatim dan kita juga punya tanggung jawab nih gitu untuk menyantuni anak-anak yatim. Akhirnya selain BMH itu kita cari yayasan atau ini yatim piatu, biasanya yayasan yatim piatu, tapi tidak di satu tempat, jadi
berganti-ganti, kadang di sini kadang di situ gitu. Terus akhirnya ada waktu itu keinginan gimana ya caranya untuk jadi pengurus atau untuk masuk ke yayasan itu. Maksudnya kita nggak hanya memberikan sejumlah materi uang atau kebutuhan pokok, tapi kita juga ikut andil gitu. Gimana sih maksudnya terjun langsung untuk membantu anak-anak yatim piatu itu, ada kerentak atau ada keinginan dalam hati seperti itu. Terus puji syukur alhamdulillah awal 2016 ya, jadi ditakdirkan sama Allah untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat Villa. Puji syukur alhamdulillah dari keinginan itu beberapa tahun kemudian ya dijawab sama Allah. Jadi itu kumpul di rumahnya Bunda Silvi. Bunda Silvi itu selaku ketua yayasan Darun Najah ya. Waktu itu kumpul pemikirannya kita masih sibuk cari ekonomi. Jadi waktu itu ada keinginan dalam hati untuk ya, dalam hati itu keinginan ya Allah kapan nanti kalau misalnya punya ekonomi yang berlebih mau fokuskan di yayasan. Jadi sekarang fokus berlomba-lomba untuk mencari ekonomi gitu. Intinya masih duniawi lah ya. Terus kemudian hati itu mulai berubah ya, diketuk hatinya sama Allah itu pada saat setelah kehilangan orang-orang yang saya sayangi. 1 tahun itu masih berusaha untuk bertahan hidup, maksudnya berjuang untuk selain mengatasi kesedihan juga mulai menata ulang tentang hidup ya. Baru setelah tahun kedua itu, waktu itu bareng, maksudnya ada di yayasan itu yang membutuhkan mulai penertiban administrasi. Yayasan itu mulai penertiban administrasi untuk laporan keuangan. Jadi ada penilaian untuk lembaga anak dan lansia. Dan kebetulan memang saya kan jurusan akuntansi ya, jadi nyambung kalau misalnya ngurusin laporan keuangan. Akhirnya saya bantu untuk mengurusi laporan keuangan. Saya aktif di yayasan untuk penertiban administrasi itu bareng sama COVID. Jadi usaha di rumah itu benar-benar sepi ya, karena mahasiswa libur. Terus akhirnya waktu itu saya tersadar bahwa kapan saya mau memfokuskan untuk sosial gitu. Kalau nunggu ekonomi berlebih, ternyata aku belum mentakdirkan untuk memiliki ekonomi berlebih. Terus juga disadari bahwa saya punya waktu, tenaga, pikiran, ya sudah gitu, punyanya itu ya sudah, itu aja yang saya fokuskan gitu untuk sosial. Yang jelas kan awal justru lebih senang gitu pada saat kita dalam keadaan yang serba terbatas, tapi
berpikir untuk tetap berbagi atau bisa memberi lebih banyak atau untuk orang lain itu nilainya lebih. Jadi akhirnya saya putuskan untuk fokus di sosial. Saya sempat tinggal di yayasan kurang lebih 2 bulan karena memang ada anak kami yang butuh perhatian khusus, jadi 24 jam harus ditemani. Waktu itu benar-benar berada dalam satu titik yang benar-benar tidak memikirkan dunia sama sekali, jadi tidak mikir usaha itu gimana, biaya untuk harian gimana. Ya kebetulan alhamdulillah waktu itu ada rezeki lebih lah ya. Jadi waktu itu benar-benar berada di titik yang tidak memikirkan dunia, jadi tidak peduli biaya hidupnya, usaha apa, saya tinggalkan semua. Waktu itu hanya fokus untuk melayani di yayasan ya, sampai saya memilih untuk melakukan pekerjaan baru. Jadi saya buka yang sekiranya bisa saya lakukan di yayasan. Jadi saya buka jual beli online. Makna dari tidak memikirkan dunia itu bukan berarti tidak makan atau apa gitu, enggak ya, tapi lebih mengutamakan untuk fokus ke ibadah. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu kita niatkan ibadah, kita utamakan ibadah, terus kita pasrahkan untuk rezeki atau apapun itu kita pasrah bahwa itu semua Allah yang mengatur gitu. Jadi manusia hanya bisa berikhtiar semaksimalnya, tapi Allah yang membagi rezeki itu. Jadi tidak mengalami kekhawatiran tentang segala sesuatu yang kaitannya dengan materi. Mohon maaf teman-teman ya, maksudnya bercerita di sini tidak ada maksud untuk ria, tapi hanya berbagi kebahagiaan baru dan kehilangan kekhawatiran untuk sesuatu yang bersifat dunia itu bisa dapat tenangan batin itu. Teman-teman juga di luar sana bisa melakukan hal yang sama, tidak harus menjadi bagian dari pengurus yayasan, tidak harus memiliki materi yang banyak, cukup hal-hal yang sederhana. Kita senyum itu sudah ibadah. Kita punya barang-barang bekas bisa kita kumpulkan terus nanti kita berikan ke pemulung, itu juga sudah luar biasa. Kita punya sedikit makanan berbagi dengan tetangga, itu juga luar biasa. Kita pada saat kita makan, misalkan di tempat makan kita bersihkan meja atau kita memudahkan, itu juga pelayan, itu juga luar biasa. Jadi pada intinya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini niatkan untuk ibadah, untuk mencari ridhonya Allah, dan untuk memberi lebih banyak manfaat untuk orang lain. Karena pada dasarnya pertolongan Allah itu dekat pada saat kita mau menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan tidak akan orang itu tidak akan jatuh miskin atau kekurangan gitu ya pada saat bersedekah. Jadi semakin sulit harusnya kita termotivasi diri untuk lebih bersedekah lagi, supaya itu sebagai salah satu jalan kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Semoga video ini memberikan pelajaran dan hikmah baik buat saya maupun buat teman-teman yang lain. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen and share karena satu itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.